Ya, selamat datang teman-teman di video tutorial atau video modul mata kuliah pemrograman objek 1. Kita pakai bahasa Java di sini. Bersama saya Gelar Aditya Pratama dan saya buat video ini untuk Politeknik Piksi Ganesha Bandung. Di pertemuan ketiga atau video ketiga nih ya, kita akan bahas hal lain yaitu fungsi if dan fungsi loop. Ini fungsi-fungsi yang biasa dipakai di bahasa pemrograman apapun, tapi kita akan pakai ini atau bagaimana cara fungsi if dan fungsi loop di Java menggunakan codingan Java. Oke, mungkin langsung kita mulai aja. Kita buka NetBeans seperti biasa. Ini tools kita untuk coding Java ini. Saya sudah siapin juga beberapa scriptnya. Lalu kita bikin project baru. Nah, seperti biasa, project baru dengan cara file new project. Pilih Java Within dan Java Application ya. Klik next, lalu jangan lupa nih nama projectnya disesuaikan dengan nama pertemuan. Kita punya ini pertemuan 3 ya, 3B lah. Karena saya udah punya pertemuan 3, jadi saya namain 3B dulu aja. Jangan lupa nih tempat menyimpannya kita ubah dulu, diingat-ingat aja. Bisa diganti dengan menggunakan browse. Lalu nama kelasnya dibiasakan menggunakan nama kita sendiri, jadi biar unik. Setiap orang beda ya, dengan cara ini biasanya com itu adalah komersial. Lalu nickname atau username masing-masing orang. Di sini saya pakai Angular untuk nickname saya. Lalu klik finish saja untuk menyelesaikan pembuatan project baru. Di sini kebetulan saya udah nyiapin bahannya untuk pertemuan 3 ini. Oke, di pertemuan 3 ini, di fungsi atau di metodenya main, saya hanya punya panggil dua fungsi ya. Pertama fungsi if dan kedua fungsi loop. Kita akan fokus dulu untuk fungsi if-nya. Jadi, if ini adalah fungsi untuk kondisi ya. Jadi, ketika ada di satu pilihan, misalkan jika, gitu ya. Jika ini, maka itu. Jika tidak ini, maka itu. Gitu ya. Atau jika lainnya, nah itu adalah yang dinamakan fungsi if, gitu. Fungsi kondisi, kurang lebih seperti itu. Di sini saya bikin print dulu garis aja sih, ini hanya untuk garis judul aja ya, pembeda aja. Jadi ini hanya untuk judul aja, di print biasa. Nah, sedangkan di sini kita bikin fungsi if pertama adalah dari angka dulu nih. Kita punya variabel angka integer ya, dengan nama angka, isinya adalah 2. Lalu kita untuk make sure kita print dulu deh angkanya itu berapa sih. Kita print angka sama dengan angka. Lalu kita mulai menggunakan fungsi if-nya nih. Jadi if jika angkanya kurang dari 10, ya, maka akan di print angka kurang dari 10. Tapi jika tidak, terus jika lagi, else ya, else terus if lagi, jika angkanya lebih dari 10, maka di print sesuatu nih, angka lebih dari 10. Tapi jika tidak keduanya, maka else, ya, kita print angka sama dengan 10. Betul kan ya? Kalau tidak kurang dari 10, maka lebih dari 10 ya sama dengan 10 gitu kan. Jadi ini kita print aja seperti ini. Yaitu untuk print yang pertama. Kita coba dulu deh ya. Ini kita komentarkan dulu. Supaya kita bisa coba. Kita coba dengan start ini run project ya. Nah, ini fungsi if, ini hanya judul aja ya. Nah, angkanya adalah 2. Maka yang muncul adalah angka kurang dari 10. Betul ya? Berarti kondisi untuk membandingkan angka
berhasil. Sekarang kita coba ganti value jadi 12. Kita run lagi. Nah, angkanya 12 dan teks yang muncul adalah angka lebih dari 10. Betul ya? Jadi tadi kurang benar, lebih benar. Sekarang kalau misalkan sama dengan nih, apa yang terjadi, kita jalankan ulang. Nah, ini angka sama dengan 10. Betul ya? Jadi pembandingan ini untuk angka sudah benar. Oke, kita lanjut ke perbandingannya lagi atau kondisi lagi untuk yang tipe data string nih. Nah, kita punya string namanya adalah sapi nih. Ya, sapi. Kita make sure dulu dengan cara print. Si print hewannya, print teks sama dengan hewan. Hewannya adalah sapi di sini. Lalu kita bisa menggunakan seperti ini. If hewan sama dengan sapi gitu ya. Atau kalau di Java bisa juga seperti ini sih. Hewan titik equals ya. Equals, ada equalsnya equals biasa, ada equals ignore case. Bedanya apa? Ketika kita menggunakan equal saja, maka teksnya harus sama persis. Misalkan di sini kapital semua, maka kalau kita kapital semua, artinya sama ini. Jadi ini harus sama persis dia kapital dengan kapital. Tapi kalau kita tadi pakai equals ignore case, maka menggunakan huruf kecil pun dia tidak masalah. Jadi itu perbedaannya ya. Kalau yang kita coba deh ya gini ya. Kita dulu pakai gini deh, ignore case. Jangan dulu deh, kita pakai equalsnya dulu. Ini jika sama teksnya dengan ini, hewannya, maka print teksnya sama dengan sapi. Atau ini teksnya bukan sapi. Kita coba jalankan. Nah, ketika kita menggunakan equal saja, hewan yang pertama kan kita pakai kapital, sedangkan di sini adalah kecil ya. Maka dianggap teksnya bukan sapi. Jadi dia berbeda gitu. Kecuali kalau kita pakai equals ignore case. Nah, jadi mau besar mau kecil dia nggak peduli. Kita coba jalankan. Nah, maka teksnya sama dengan sapi. Itu ya perbedaannya ya. Tapi kalau kita ganti jadi kambing ya jelas berbeda sih ini. Ya, teksnya bukan sapi gitu kan. Jadi kita ini pilihan aja sih. Mau pakai yang ignore case, jadi mau besar kecil tidak masalah, atau kita langsung equals aja untuk melihat benar-benar harus sama huruf kecil-kecil, besar-besar gitu. Tapi kalau ini udah jelas beda ya, ini kan kambing dan sapi. Kita gunakan sapi kecil deh. Nah ini teksnya sama dengan sapi. Ini ya untuk yang string. Nah sekarang kita coba yang boolean deh. Kita punya nama kondisi gitu kan sama dengan true. Nah seperti ini. Kita print dulu sama dengan kondisi. Kita cek nih if gitu ya. Kurung buka dulu kondisi sama dengan true. Nah, kita cek seperti ini. Pakai apa nih? Kurung kurawal ya untuk satu bloknya ini. Jika kondisi sama dengan true, kita print kondisi true gitu. Nah, else-nya gitu. Kondisi false. Nah, ini kita print kosong aja dulu. Kita coba. Ya kondisinya true ya betul, kondisinya true atau ini ya deh lah. Ini ya, ini tidak, supaya membedakan. Sekarang kita ganti kondisinya jadikan false. Nah, dia masuknya ke kondisi ini. Ini digunakan untuk membedakan ya perbandingan-perbandingan atau kondisi-kondisi lah seperti ini. Jadi kita sudah bisa menggunakan if-nya dengan angka,
if-nya dengan teks atau string, juga if-nya dengan boolean ya. Jadi goal pertama kita fungsi if sudah tercapai, kita akan lanjut ke fungsi loop. Nah, kita aktifkan dulu fungsi loop-nya. Kita buka yang fungsi loop ini. Fungsi loop itu adalah fungsi pengulangan. Jadi, anggaplah kita punya tugas untuk ngeprint ya, angka dari 1 sampai 10. Ya, mungkin gampang aja kalau ngeprint angka. Shout 1. Kita copy lagi 2, 3, 4. Nah, gampang kan ya 2, 3, 4 ini. Sampai 10. Tapi gimana kalau kita disuruh ngeprintnya adalah sampai 1000? Akan sulit kalau kita menggunakan print seperti ini biasa. Maka ada yang namanya looping gitu ya, atau pengulangan. Di sini kita cara untuk mengulanginya ada mengulangi script ya. Pertama kita menggunakan for dulu deh. Ini ada for, lalu kita deklarasikan angka awalnya adalah 1, i ya. Itu biasanya indeks atau biasanya kita untuk variabel untuk pengulangan tuh i, j, k kayak gitulah. Jadi variabel awal kita adalah angkanya awalnya 1 sampai dengan kurang dari sama dengan 9. Jadi kita mengulangi dari 1 sampai 9 dan angkanya bertambah gitu ya. Lalu kita print aja adalah pengulangan ke i kayak gitu. Ini kita matiin dulu supaya fokus ke sini. Kita coba dijalankan. Nah, ini dia. Fungsi loop-nya atau pengulangan, kita bisa pengulangan ke 1, 2, sampai ke 9. Tadi saya pengen mengulanginya sampai 100 deh gitu kan ya. Nah, cukup ganti angka ini doang, maka si looping-nya nanti sudah bisa 100 kali. Tuh, 100 ya. Banyak sekali. Gitu. Di sini pun bisa kurang dari sama dengan atau kurang dari aja. Kalau kurang dari aja, berarti ini hanya sampai 99. Kita coba aja ya. Nah, makanya kita pakai kurang dari sama dengan aja. Ini 10 aja deh. Ya, gini. Jadi, hanya butuh dengan 3 baris, kita bisa mengulangi sejumlah angka yang kita inginkan. Oke, dapat dipahami ya. Lalu bagaimana kalau pengen mengulanginya, ini kan naik ya, dari 1 sampai 10. Sekarang pengennya turun nih. Misalkan dari 9 ke 1. Nah, kita bikinnya seperti ini. Pertama angkanya adalah 9 dulu, angka awalnya. Lalu angkanya diulangi sampai si J-nya itu lebih besar sama dengan 1. Lalu J-nya min-min. Artinya adalah dia mengurangi 1. Kita coba jalankan ya. Nah, ini dia. Ini yang awal tadi, ini yang keduanya 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita juga bisa seperti ini. J-nya adalah di minusnya. J min 2. Seperti ini. Jadi dikuranginya, kurangin 2 gitu, tidak kurang 1. Maka 9, 7, 5, 3, 1. Jadi turunnya 2 ya, bisa. Tapi kalau hanya 1 sih ya kita menggunakan simpelnya J min min. Kayak gini aja. Ini juga bisa kita lakukan angka 20 misalnya. Nah, berarti dimulai dari 20 sampai angka 1. Atau bahkan angka 0 pun bisa. Oke, gitu ya. Oke, itu untuk pengulangan. Nah, sekarang kita gabungkan hasil pengulangan itu dengan pangkat. Jadi saya ingin menghitung pangkat, misalkan 2 pangkat 3 ya. Ini angkanya adalah 2, variabel ya, angka pangkatnya 3. Secara logika gampangnya adalah 2 dikali 2 dikali 2. Itu berarti kan ada 3 kali pengulangan kali 2-nya kan ya. Nah, kita kalau
masih pangkat 3 sih gampang, tapi kalau misalkan pangkatnya sudah banyak, nah ini agak susah. Makanya kita gunakan fungsi looping untuk melakukan perhitungan aritmatika pangkat. Jadi kita punya angka dulu nih, variabel integer, angkanya adalah 2, lalu variabel pangkatnya adalah 3, ini kita bisa ubah-ubah ya. Dan ini hasilnya kita deklarasikan dulu dengan angka 1. Ini, nah looping mulai nih. Kita pakai K deh, tadi I udah dipakai di atas ya. Ini ganti K. Nah, jadi kita akan mengulangi loopingnya dari angka 1 sampai K-nya kurang dari sama dengan pangkat sampai 3 ya. Lalu hasilnya adalah hasil dikalikan dengan angka. Jadi 2 kali 2 gitu kan, kali 2 lagi kalau di looping sampai 3 kali. Oke, kita coba lihat hasilnya ya. Oh, yang ini sih hanya print biasa aja nih, print hasil dari angka pangkat sama dengan hasil. Kita coba cek deh. Nah, ini dia. Hasil 2 pangkat 3 sama dengan 8. Mudah ya, tapi kalau misalkan ini angkanya 13 deh. Kalau 13 pangkat 2 kan 13 kali 13, 169 ya. Gimana kalau ini angkanya sudah cukup besar, misalkan kalau pangkat 7 gitu ya. Coba jalankan. Nah, tanpa banyak repot, kita sudah dapat nih bahwa 13 pangkat 7 tuh seginilah banyak angkanya. Jadi fungsi looping itu ya untuk ini sebenarnya. Untuk memudahkan kita daripada kita melakukan perhitungan manual atau printnya manual gitu ya. Atau, nah, kita bisa menggunakan looping untuk print ini ataupun untuk perhitungan seperti ini. Kayak gitu sih. Jadi mudah dipahami ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa paham. Di pertemuan 3 ini kita untuk mempelajari fungsi if dan fungsi loop sepertinya sudah tercapai juga. Ada beberapa contoh fungsi ya. Jadi sudah selesai juga nih goal kita di pertemuan ketiga ini. Mudah-mudahan dapat dipahami juga. Kalau gitu kita akhiri saja video ketiga ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya dengan materi yang berbeda. Dengan saya Gelar Aditya Pratama, terima kasih.